sekata, saling membangun dan menguatkan. Darahnya telah satukan kita, merobohkan setiap tembok kebencian. Kaulah saudara-saudariku, kita hidup saling mengasihi. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mempelai. Kita keluarga Allah. Darahnya telah satukan kita, merobohkan setiap tembok kebencian. Kaulah saudara-saudariku, kita hidup saling mengasihi. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mempelai. Kita keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mempelai. Kita keluarga Allah. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Sebelum kita masuki ibadah lebih dalam, lebih jauh, marilah kita bersama memperhatikan warta gereja secara seksama sebagai berikut. Yang pertama, pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2023 sampai 2026. Mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Oktober, tiap anggota jemaat CD diberikan kesempatan untuk mengusulkan nama bakal calon penatua untuk masa pelayanan 2023-2026. Dan pedoman pencalonan penatua dan formulir pencalonan penatua telah disiapkan di meja penerima tamu, kantor gereja, dan di pos security. Formulir pencalonan penatua yang telah diisi dimohon untuk dimasukkan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke kantor gereja paling lambat tanggal 31 Oktober 2022, dan setiap satu anggota CD hanya diperbolehkan untuk memasukkan satu formulir pencalonan dengan maksimal 3 nama bakal calon. Bila ada jemaat yang memasukkan formulir lebih dari 1, maka semua formulir yang masuk akan dinyatakan gugur atau dibatalkan. Untuk informasi selengkapnya, jemaat dapat membaca di berita jemaat versi digital yang telah dibagikan di WhatsApp grup Jemaat GKI Sulung. Persekutuan alam terbuka, Komisi Lanjut Usia akan mengadakan persekutuan alam terbuka di Kota Malang pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 7 pagi. Berangkat bersama dari gereja. Jumlah peserta akan dibatasi hanya untuk 96 jemaat lanjut usia dengan syarat sebagai berikut. Pertama,
anggota Jemaat GKI Sulung yang telah berusia minimal 60 tahun. 2. Dapat berpergian secara mandiri tanpa perlu pendampingan. Dan pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka mulai hari ini sampai minggu depan tanggal 9 Oktober 2022 dan akan ditutup apabila kuota sudah mencapai 96 orang. Tanpa ada tambahan peserta lagi, jemaat lanjut usia dapat melakukan pendaftaran di gathering area. Yang ketiga, donor darah. Dalam rangka bulan keluarga tahun 2022, kita akan kembali mengadakan donor darah pada hari Minggu 16 Oktober 2022 mulai pukul 7 sampai pukul 12 siang. Jemaat yang akan berpartisipasi dimohon dapat mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Yang berikutnya, ketentuan parkir motor. Jemaat yang datang beribadah di hari Minggu dan hari raya gerejawi dengan menggunakan kendaraan bermotor dimohon dapat memarkirkan sepeda motornya di lahan yang telah disediakan oleh gereja melalui pintu gerbang samping Jalan Sulung Tengah. Demi keamanan bersama, maka jemaat akan diberikan kartu parkir motor dan nantinya dapat dikembalikan kepada petugas saat akan meninggalkan lokasi gereja. Parkir motor dapat tidak dipungut biaya parkir. Demikian warta gereja. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita mulai kebaktian ini dengan nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 19, 1 dan 5. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita memasuki bulan keluarga. Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga kita. Karena itu mari kita membaca Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 demikian. Nyanyian Siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
anak-anak-Mu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita semua tahu bahwa keluarga hidup yang hidupnya indah adalah keluarga yang dipimpin oleh Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, sudahkah kita menyerahkan kepemimpinan itu kepada Tuhan? Mari kita mengakui segala dosa kita yang terkadang mau berkuasa dan menyingkirkan Tuhan dari keluarga kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat rindu memberikan kepada kami keluarga yang indah, keluarga yang penuh kasih. Tetapi betapa sering kami tidak mengalami itu. Sebaliknya, ada masalah banyak terjadi, konflik, kebencian, iri hati, dan banyak hal yang menimbulkan kekacauan. Karena kami ingin menjadi penguasa atau memimpin keluarga kami sendiri. Kami lupa bahwa Engkaulah satu-satunya pemimpin yang sejati. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mau
bertobat dari segala kepentingan diri kami sendiri. Kami mau bertelut di hadapan-Mu. Kami mau taat kepadamu. Tolonglah kami, Tuhan. Jadilah pemimpin dan kepala di dalam keluarga kami. Demikian juga keluarga secara rohani, keluarga Allah. Biarlah masing-masing kami boleh menjadikan Engkau satu-satunya pemimpin. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, kesabaran, dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, bila hati keluargaku terluka oleh tingkah ujarku, ampunilah. Tuhanku, bila hati keluargaku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan, silakan kita berdiri dan menerima berita anugerah yang akan dibaca dari 1 Petrus 2 ayat 24 demikian. Ia sendiri, yaitu Tuhan Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, saudara. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, dan Dia akan memulihkan keluarga kita, dan itu akan dimulai dari kita. Karena itu, mari kita buka hati untuk pekerjaan Tuhan. Ini saatnya Tuhan melawat keluarga. ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Waktunya pemulihan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau lebih rindu memulihkan keluarga kami daripada kami merindukannya. Engkau lebih rindu memulihkan gereja kami lebih dari kami merindukannya. Engkau lebih rindu memulihkan kami daripada kami merindukannya. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu. Bekerjalah dalam hati kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dan tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Dan kami boleh mengalami semua yang direncanakan Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semakin tingginya tingkat perceraian akhir-akhir ini, bahkan di antara orang-orang Kristen, sangatlah memprihatinkan. Memang kita tidak bisa dan tidak boleh menghakimi mereka yang bercerai sebagai orang yang telah berbuat dosa yang tidak terampunkan.
Sebab yang pertama, kita tidak ada di posisi mereka. Jika kita tidak jatuh, itu bukan karena kita lebih baik dari mereka yang jatuh, tetapi karena kita tidak menghadapi godaan dan cobaan yang sama seperti yang mereka hadapi. Apakah kita sanggup menjalani jika salah sedikit saja dipukul sampai babak belur dan berdarah-darah? Disiksa secara verbal dengan kata-kata tajam yang sangat menghina? Atau diselingkuhi di depan mata, di rumah, dan di dalam kamar sendiri? Yang kedua, Tuhan saja mengampuni, bahkan mati bagi mereka yang walaupun telah berbuat dosa, tetapi mengakuinya dengan tulus dan jujur serta bertobat. Layakkah kita tidak mengampuni mereka? Apakah kita tidak pernah berbuat salah? Saudara, sesungguhnya dosa kita kepada Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan orang lain kepada kita. Meskipun demikian, bukan berarti kita boleh membenarkan perceraian dan dengan gampang melakukannya sebagai solusi yang mudah hanya karena masalah-masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan atau diatasi. Ada perbedaan yang besar antara memahami dan menerima orang lain dengan segala kegagalan dan dosa-dosa yang telah mereka perbuat dengan membenarkan perbuatan mereka. Itu beda. Memahami dan menerima orang berdosa dan menolong mereka untuk bertobat, bangkit kembali dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, itu adalah perintah Tuhan. Kita tidak boleh menolak orang-orang berdosa, tetapi membenarkan perbuatan dosanya sama dengan kita juga berbuat dosa. Kenapa? Yang pertama, firman Tuhan jelas berkata dalam konteks rumah tangga, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan itu sudah disetujui oleh setiap orang yang menikah dan diberkati, diteguhkan di gereja. Betul? Betul, saudara? Ya. Dan perintah itu tidak pernah berubah hanya karena situasi dan kondisi atau perkembangan zaman. Nggak pernah berubah. Jadi, orang percaya tidak boleh dengan mudah berkata cerai. Ini berlaku bukan hanya bagi pasangan pernikahan, tetapi juga bagi setiap anggota keluarga. Bertengkar dengan kakak, adik, orang tua, anak, langsung kabur keluar kota atau pindah rumah lain dengan alasan studi, kerja, mau mandiri, dan lain sebagainya. Ini juga berlaku bagi gereja sebagai keluarga Allah. Ada masalah, beda pendapat, beda pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, langsung pindah gereja. Saudara, itu namanya melarikan diri, ya, mekanisme pelarian diri. Saudara, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh pindah ke tempat lain, ya.
Bukan berarti kita lalu mengaminkan filsafat mangan orang mangan kumpul, bukan, ya. Tetapi kita harus jujur. Ketika kita ingin pindah ke tempat lain, kita ingin pergi dari keluarga, kita ingin berpisah, jujurlah. Mengapa kita melakukannya? Jika kita melakukannya hanya untuk menghindari konflik, mari kita bertobat. Sebab jika kita tidak bertobat, ya, kemanapun juga kita melarikan diri, masalah tersebut terus akan menjadi penghalang pertumbuhan kita dan menjadi penghalang berkat Tuhan. Sehingga hidup kita tidak maksimal. Di satu tempat konflik, pindah ke tempat lain, pasti akan konflik juga. Karena itu adalah ujian untuk bertumbuh. Yang kedua, Tuhan ingin kita belajar mengampuni dan bertumbuh agar hidup kita maksimal. Sekali lagi, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di antara kita adalah sarana untuk bertumbuh, bukan alasan untuk menghindar. Firman Tuhan yang kita baca tadi ayat 3 dan 4 berkata, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudara, angka 7 bagi orang Yahudi adalah angka sempurna. Jadi maksudnya semua konflik bisa diatasi dengan pengampunan. Masalahnya adalah mau atau tidak mau. Saudara-saudara sekalian, para murid Tuhan Yesus berdalih, Tuhan, kalau kami harus mengampuni, kami tidak punya iman sebesar itu. Kalau Tuhan menghendaki kami melakukannya, tambahkanlah iman kami dong. Apa jawab Tuhan? Tuhan Yesus berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan dia akan taat kepadamu. Maksudnya, untuk mengampuni bukan iman yang besar, bukan soal iman yang besar atau kecil. Tetapi apakah kita memiliki iman? Sebab iman sebesar biji sesawi saja sudah cukup. Saudara, biji sesawi itu sangat kecil. Tahu buah naga ya? Buah naga bijinya hitam-hitam kecil sekali ya. Yaitu kira-kira besarnya biji sesawi. Sangat kecil. Masalahnya adalah iman yang bagaimana? Dengan menggunakan sebuah ilustrasi, Tuhan Yesus berkata bahwa iman yang dimaksud adalah iman seorang hamba. Ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini sangat familiar bagi orang-orang zaman itu, di mana perbudakan masih terjadi sebagai budaya di dalam masyarakat. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus melegalkan atau membenarkan perbudakan, bukan.
Tetapi Tuhan Yesus hanya menggunakan apa yang terjadi di masyarakat saat itu untuk mengajarkan sebuah kebenaran tentang salah satu aspek dari iman yang seringkali dilupakan atau sengaja dilupakan karena dianggap tidak menguntungkan kita. Saudara, kita lebih mudah bicara soal iman sebagai anak-anak Allah atau iman sebagai seorang hamba. Jujur saudara, lebih mudah mana? Anak Allah atau hamba? Anak Allah ya, ada lagunya kok. Aku anak Allah, aku anak raja. Lebih gampang. Tetapi Alkitab bukan hanya bicara soal iman sebagai anak-anak Allah, tetapi juga bahwa kita adalah hamba Allah. Itu adalah dua sisi dari sebuah paradoks yang tidak bisa dipisahkan. Menolak salah satunya membuat iman Kristen kita timpang. Hari ini tidak sedikit orang yang hanya mau mengakui bahwa dia adalah anak-anak Allah dan menolak atau melupakan status sebagai hamba. Lalu dengan arogan mengklaim-klaim janji Tuhan seolah-olah dia adalah Tuhan dan Tuhan adalah hambanya yang wajib memenuhi keinginannya. Bukankah kita sering berkata, Tuhan, kenapa aku yang disuruh ngampuni dia? Dia yang sudah melukai aku, dia yang bersalah kepada aku, Tuhan ubah dia dulu dong. Baru aku mau mengampuni. Bukankah Tuhan janji ini dan itu? Saudara-saudara sekalian, kalau sikap kita terhadap Tuhan saja begitu, apalagi terhadap sesama manusia. Tetapi siapa yang mau berdekatan dengan orang yang bosi seperti itu? Maka tidak mengherankan jika orang yang demikian selalu bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. Demikian juga di sisi sebaliknya. Orang yang sadar bahwa dia adalah hamba, tetapi lupa statusnya sebagai anak Allah, akan menjadi minder, membiarkan diri diinjak-injak, merasa tidak berdaya, akibatnya menyuburkan arogansi orang lain. Saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Kita punya otoritas sebagai anak-anak Allah, betul? Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita juga adalah hamba. Apa itu hamba? Hamba atau budak adalah seseorang yang telah dibeli menjadi milik tuannya dan oleh karenanya wajib melakukan semua yang tuannya perintahkan dan mengerjakannya dengan baik. Setelah seharian bekerja yang pada masa itu adalah membajak ladang atau menggembalakan ternak tuannya, tentunya sangat lelah seharian, ya, kena panas dan sebagainya. Tetapi hamba itu pulang masih harus menyiapkan makanan bagi tuannya, menunggui sampai semua seisi rumah makan, membersihkan semuanya baru boleh makan dan beristirahat. Kalau tuannya pengertian, peduli, masih tidak apa-apa. Mereka akan cepat-cepat makan supaya hambanya cepat menyelesaikan semuanya dan tidur, beristirahat. Tetapi bagaimana kalau tuannya itu tidak peduli? Makannya sampai malam. Padahal besoknya pagi-pagi benar harus bekerja lagi. Sudah begitu tidak digaji. Diucapin terima kasih aja tidak. Saudara, tetapi berhakkah seorang hamba itu marah diperlakukan demikian? Dalam budaya saat itu sama sekali tidak berhak.
Sebab sejak lahir sudah ditanamkan bahwa dia adalah hamba, dia milik tuannya, tuannya sudah membeli dia dan membayar lunas harganya. Jadi apapun perlakuan mereka, terima saja dengan legowo. Saudara, sadarkah kita bahwa kita adalah hamba milik Tuhan Yesus Kristus? Sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas harga penebusan kita dengan darahnya? Lalu apa hubungan semua itu dengan mengampuni? Saudara, iman seorang hamba memampukan kita untuk melakukan semua perintah Tuhan termasuk mengampuni. Sebab kita sadar bahwa kita adalah orang yang berhutang kepada Tuhan, berhutang darahnya, dan tidak mungkin kita bisa membayarnya dengan cara apapun juga. Begitu besar hutang dosa kita. Sehingga untuk menyelamatkan kita, Kristus harus mati di salib. Mari kita renungkan. Apa sih kesalahan orang lain? Suami, istri, anak, orang tua, saudara, sahabat, teman, sesama anggota tubuh Kristus, anggota gereja kepada kita, menyakiti kita dengan kata-kata tajam yang merendahkan dan menghina, tidak menepati janji, berhutang sejumlah uang dan tidak membayar, mencemarkan nama baik kita, membuat onar dan mengganggu ketenangan, melakukan sesuatu yang membuat kita malu, menyulitkan hidup kita, atau apa? Saudara, kalau kita membaca Matius 18, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang kepada raja dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga tidak mungkin bisa membayarnya walaupun seluruh milik dan anak istrinya dijual. Dikatakan di situ hutangnya 10.000 talenta. 1 talenta upah pekerja dalam 1 hari. Katakanlah untuk ukuran Surabaya 4 juta. 4 juta kali 10.000 berarti 4 nolnya 10. Namanya apa tuh? Triliun? Saudara, orang itu pasti pejabat tinggi. Karena orang biasa tidak mungkin berhutang sekian banyak. Seorang teman Ibu Deborah Istiawati berkata bahwa istri pejabat tinggi yang dijual untuk membayar hutang itu banyak orang yang mau loh. Untuk apa? Untuk menaikkan status. Saudara, ketika Presiden John Kennedy meninggal, wafat, siapa yang ambil istrinya? Onassis, salah seorang terkaya di dunia. Untuk apa? Untuk dijadikan koleksi. Dan jika itu terjadi, berarti penghinaan besar bagi orang, bagi suami dari perempuan itu. Saudara, itulah sebabnya orang itu memohon-mohon belas kasihan kepada raja. Dia bukan sekedar berhutang begitu banyak dan tidak bisa membayar, tetapi terancam untuk dihina sampai serendah-rendahnya. Dan raja itu tergerak oleh belas kasihan, lalu menghabisi
menghapuskan hutang itu. Bukan sekedar menunda pembayarannya loh. Menghapuskan hutang itu saat itu juga. Hamba itu pergi dari hadapan raja dengan sangat gembira. Tetapi berapa lama perasaan gembira itu bisa bertahan? Ketika dia bertemu dengan hamba lain yang berhutang kepadanya sedikit saja, tidak sampai 1 talenta, hanya 100 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi 100 dinar adalah 100 per 6.000 talenta. Mungkin cuma beberapa puluh ribu saja. Saudara. Dan kalau dia bersabar, orang itu pasti bisa melunasinya. Namun apa yang dilakukannya? Dia lupa bahwa dia adalah juga hamba, bahkan hamba yang telah mendapat pengampunan yang begitu besar. Maka daripada bersabar dia dan mengampuni dia malah memasukkan hamba itu ke dalam penjara. Saudara, tentu saja apa yang dilakukannya itu membuat raja marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai dia melunasi hutangnya. Berarti seumur hidup tidak mungkin bisa keluar dari algojo itu. Saudara, sadarkah kita bahwa seperti hamba itu, jika kita tidak bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, kita sama dengan dia? Apalagi jika yang bersalah adalah pasangan, orang tua, anak, saudara, sahabat-sahabat kita sendiri, atau sesama anggota gereja, sesama anggota tubuh Kristus. Saudara, kita perlu menyadari siapa kita di hadapan Allah. Di dalam Kristus kita memang anak Allah, tetapi kita juga adalah hamba. Kita perlu iman seorang hamba. Saudara, mengampuni itu bukan tentang orang yang bersalah dan menyakiti kita. Tetapi mengampuni itu adalah tentang kita. Tidak mengampuni sama dengan memenjarakan dan menyiksa diri kita sendiri. Siang malam selalu teringat dia, makan tidak enak, tidur tidak enak. Padahal orang itu tidur nyenyak, makan enak, dan sama sekali tidak mengingat kita. Selain itu, saudara, luka hati kita akan menjadi akar pahit yang memahitkan bukan hanya orang lain, tetapi juga bukan hanya diri kita sendiri, merusak diri kita sendiri, tetapi juga merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang yang ada akar pahit di dalamnya, dia akan mudah sekali tersinggung, dia akan mudah sekali merasa tertolak, dia mudah sekali akan merasa marah, dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita harus melupakan apa yang telah diperbuatnya kepada kita. Itu tidak mungkin, kecuali kalau kita menderita amnesia. Bahkan dalam hal-hal yang menyangkut posisi kepemimpinan, apalagi kepemimpinan negara, melupakan sejarah hitam dari seorang yang ambisius mencalonkan diri menjadi pemimpin, bisa membahayakan seluruh bangsa. Kita tidak bisa melupakan, tetapi bisa mengampuni dan menerima orang tersebut apa adanya, dengan kesadaran bahwa kita sama-sama manusia yang bisa jatuh dalam dosa yang sama kalau diberi kesempatan. Saudara, sekali lagi, kalau hari ini kita tidak jatuh, bukan berarti kita lebih baik dari orang yang jatuh. Tetapi karena kita tidak menghadapi godaan dan pencobaan yang sama.
Kalau kita ada di posisinya, mungkin kita bisa lebih buruk. Saudara, saya juga tidak mengatakan bahwa orang yang bersalah harus dibebaskan dari segala konsekuensi logis yang harus dia tanggung. Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya, tetapi itu bukan urusan kita. Itu urusan orang itu dengan Tuhan dan mungkin juga dengan yang berwajib. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita harus terjadi rekonsiliasi seperti sebelum konflik. Memang kita harus mengusahakannya semaksimal mungkin. Tetapi ada kalanya rekonsiliasi membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin tidak bisa terjadi. Contoh, seorang gadis diperkosa oleh seorang pemuda. Gadis ini berproses dengan Tuhan sampai dia bisa mengampuni sang pemuda. Tetapi apakah bisa rekonsiliasi? Kalau gadis ini datang ke pemuda itu dan berkata, "Aku sudah mengampunimu," bisa jadi pemuda itu menganggap bahwa si gadis ini mau diperlakukan seperti itu lagi. Saudara, namun apapun hasilnya, mengampuni itu harus menjadi gaya hidup orang percaya karena kita adalah hamba-hamba Allah sekaligus anak-anak Allah. Hari ini, apa yang saudara rasakan? Sakit hati, kecewa, marah, tertolak, terluka. Apakah perasaan itu sedemikian menguasai hati saudara? Sehingga sebagai suami atau istri, saudara memikirkan untuk bercerai? Atau sebagai anggota keluarga, saudara ingin melarikan diri dari rumah? Atau sebagai anggota gereja, saudara berniat pindah ke gereja lain? Waspadalah. Iblis sedang mengintai untuk menghancurkan kita. Saya bisa mengatakan ini karena saya sudah mengalaminya. Dan nyaris hancur kalau tidak Tuhan mengejutkan saya dengan sesuatu peristiwa yang sangat menyakitkan. Saya bersyukur untuk itu. Sehingga saya bersadar dan berhenti. Berhenti membiarkan diri dikuasai kemarahan. Berproses dengan Tuhan. Dan belajar mengampuni. Karena itu, apapun yang saudara rencanakan untuk menghindari rasa sakit karena relasi yang rusak, sebelum itu saudara lakukan, datang dulu pada Tuhan. Curhatlah pada Dia. Apa yang saudara rasakan, apapun itu. Saudara boleh ngomel-ngomel, saudara boleh marah-marah, saudara boleh mengeluhkan apa saja yang saudara rasakan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan menolak saudara. Dia memahami perasaan saudara karena Dia mengasihi saudara. Dia tidak akan membuang saudara kalau saudara datang kepadanya apa adanya dan katakan, "Tuhan, saya tidak bisa mengampuni. Saya tahu saya harus mengampuni, tapi saya tidak bisa mengampuni." Seperti para murid yang mengatakan, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Dan nantikan Dia. Maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan mengubah hati kita. Maka kita akan merasakan
bahwa mengampuni itu bukan hal yang sulit. Tetapi kalau kita tidak berproses dengan Tuhan, lalu kita mengampuni hanya karena kita orang Kristen, untuk melakukan apa yang sudah menjadi didoktrin di dalam pikiran kita, maka yang kita lakukan cuma di sini. Luka hati itu masih ada dan siap meledak. Menjadi red button, tombol merah, yang kalau disentuh sedikit saja akan menyala. Saudara dan saya membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Dan dia lebih rindu melakukannya daripada saudara dan saya ingin melakukannya. Karena itu saudara, mari kita mohon kepada Tuhan, diberi iman seorang hamba. Dan lakukan, ampuni setiap orang yang melukai saudara secara spesifik. Jangan hanya berdoa, Tuhan saya mengampuni semua orang yang sudah melukai saya. Itu tidak efektif. Tuhan akan tanya siapa, ya. Tapi sebutkan satu-satu. Saya mengampuni si A yang telah melukai saya dalam hal ini. Saya mengampuni si B yang telah melukai saya dalam hal ini. Dan seterusnya. Dan rasakan bagaimana damai sejahtera Allah turun. Sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Sakit kepala sembuh. Tekanan darah saudara normal. Dan lain sebagainya. Dan hari-hari saudara penuh dengan sukacita. Setelah proses itu dilakukan, barulah saudara bisa mengambil keputusan yang bijak. Dan tidak akan saudara sesali seumur hidup saudara. Maukah saudara? Amin. Mari kita mengingat semua kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Pengorbanan Tuhan yang begitu mulia dan menjadikan kita berharga. Mari kita minta hati hamba. Curahkan semua isi hati saudara kepada Tuhan. Dan minta Tuhan menjamah dan menyembuhkan luka-luka saudara. Sebab Tuhan berfirman, oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Saat ini ampuni, ampuni, ampuni dan ampuni. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku, selama ku hidup. Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dengan tetap berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, ketika kami boleh menikmati ibadah dan perjamuan kudus di sini, di gedung gereja ini, kami mengingat mereka yang sakit, yang lanjut usia, yang tidak mungkin datang ke tempat di gedung gereja. Kami berdoa agar Tuhan menyatakan diri-Mu kepada mereka dimanapun mereka berada. Tuhan menyembuhkan penyakitnya, dan Tuhan akan menguatkan mereka yang lemah, memberi pengharapan kepada mereka yang putus asa, dan menolong mereka agar dalam masa-masa pergumulan mereka boleh mengalami kasih-Mu yang luar biasa, dan mereka akan bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepemimpinan GKI, baik itu di sinode wilayah, klasis, dan majelis jemaat. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan dan hikmat kepada setiap pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan di bidangnya masing-masing. Khususnya kami berdoa untuk pencalonan penatua GKI Solo periode mendatang. Ya Tuhan, kami mohon Engkau yang akan memanggil dan mengutus orang-orang yang Tuhan pilih untuk dapat memimpin gereja ini. Tolonglah jemaat dan juga majelis jemaat agar kami memiliki mata seperti mata-Mu, telinga seperti telinga-Mu, hati seperti hati-Mu. Kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memiliki hati seorang hamba, boleh menjadi pemimpin di gereja-Mu yang kudus ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rangkaian acara bulan keluarga walaupun tidak banyak. Tetapi biarlah semua yang dirancangkan itu boleh menjadi momen di mana kami boleh mengalami Tuhan memulihkan keluarga kami, termasuk keluarga kami sebagai anak-anak Allah, yaitu gereja-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami untuk Bapak Presiden Joko Widodo dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar dan masalah yang begitu banyak. Kami bersyukur karena sekian tahun Tuhan sudah menolong beliau. Sehingga kami boleh menikmati banyak hal yang baik di negeri ini. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memperlengkapi beliau dengan orang-orang yang sehati, yang sepikir, yang memiliki jiwa yang sama, yaitu mencintai NKRI dan hati yang takut kepada Tuhan. Khususnya Tuhan, tahun 2024 nanti, Tuhan tolonglah kami sebagai warga negara, agar kami boleh melakukan tanggung jawab kami sebagai pemilih, walaupun nampaknya kecil, tetapi biarlah kami tidak meremehkan peran kami, karena satu orang pun berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak pergumulan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami tidak mampu. Karena itu kami menyerahkan segala pergumulan kami kepada Roh Kudus yang menjeritkan semua isi hati kami di hadapan tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh percaya siapapun kami, Engkau tidak menolak kami, Engkau bahkan memeluk kami di dalam kasih karunia-Mu. Karena yang terbaik sudah Engkau berikan, yaitu darah-Mu. Maka kami percaya hal-hal yang lain pasti akan Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita imani firman Tuhan yang telah diberitakan, juga perjamuan kudus yang telah kita laksanakan dengan memberikan persembahan secara sukacita yang saya landasi dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bawa persembahan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 146. Dengan suka
Jemaat dimohon berdiri. Padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu hingga saat ini pada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami bawa persembahan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terimalah dan layakkanlah persembahan kami ini Tuhan, serta berikan hikmat-Mu untuk tangan-tangan yang akan mengelola Tuhan. Juga curahkan berkat-Mu bagi tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum bisa memberikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap terima kasih. Amin. Amin. Saudara, ibadah formal sudah berakhir, tetapi ibadah yang sesungguhnya akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah hidup kita senantiasa boleh dipimpin oleh Tuhan, karena sebagai keluarga Allah, hanya Tuhan yang akan membuat kehidupan kita menjadi indah dan indah bagi semua orang. Betapa indahnya jika kita saling mengasihi, seia dan sekata, saling membangun dan menguatkan. Mari kita mohon kepada Tuhan, agar Tuhan lebih dulu mengubah diri kita masing-masing. Darahnya telah satukan kita, merobohkan setiap tembok kebencian. Kaulah saudara-saudariku, kita hidup saling mengasihi.
satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mempelai. Kita keluarga, Kita keluarga, kita keluarga, kita keluarga. kita keluarga Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.